Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Azwani SPDI. Tempat tugas saya adalah SD Negeri 3 Muara 1. Saya adalah CGP Angkatan ke-6. Di sini saya akan berikan sejawat saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardani SPD, tempat tugas SD 3 Muara 1, Lusmai. ya, di sini kami akan membuat sebuah video di mana saya ditugaskan dalam modul 2.3. Di situ ada aksi nyata tentang supervisi akademik. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri apa? Ya, alhamdulillah sehat juga Bu. Baik Bu, di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai yang akan mensupervisi Ibu. Kira-kira kapan Bu? Insya Allah besok Pak. Besok ya. Baik. Maka sebelum kita melakukan supervisi akademik, maka ada 3 hal yang harus kita ketahui Bu ya. Yang pertama, dia ada pra-observasi, ada observasi, dan ada pasca observasi. Jadi pada pra-observasi di sini kita seperti begini Bu, kita akan ngobrol santai supaya apa? Besok di observasi besok Ibu tidak canggung dan supaya kita mencair. Karena gini, selama ini kalau yang namanya supervisi akademik Bu, pada guru-guru pada bingung, pada takut, padahal itu sudah biasa dan merupakan kebiasaan tugas daripada pimpinan untuk mengsupervisi Ibu di saat proses belajar mengajar. Kemudian ada observasi, di mana di sini nanti saya akan melihat bagaimana proses belajar Ibu di dalam kelas ya. Nah, setelah itu ada yang namanya pasca observasi. Di sini kita akan ngobrol santai seperti ini lagi, di mana saya akan mencoba untuk sama-sama tukar pengalaman, mencari kelemahan, apa yang patut ditambah dan apa yang patut dikurang. Nanti sama-sama kita bertukar pengalaman Bu ya. Baik Ibu, untuk besok apa yang telah Ibu persiapkan Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk besok Pak ya, kita sebagai guru otomatis yang nomor 1 itu RPP Pak. PP Bu ya. Nah, saya siapkan RPP, kemudian kita buat untuk siswa itu LKPD, Ya. lembar kerja peserta didik, Ya. terus materi ajar. Oh iya, berarti yang udah Ibu persiapkan RPP Bu ya. Memang kalau kita masuk lokal tanpa RPP mustahil Bu ya. Iya. Nah gini, kita seorang guru ya, RPP acuan Pak. ya acuan sebagai acuan kita untuk belajar secara maksimal dalam memanage pembelajaran di dalam kelas Bu ya. Baik, tentu di dalam RPP ada langkah-langkah Bu ya. Iya. Ada. Kira-kira langkah-langkah apa yang Ibu buat dalam RPP? Kalau langkah-langkah dalam RPP itu memang udah kita tahu ya, sama-sama Iya. kita tahu ada 3 langkah ya Pak ya. Ya. Yaitu langkah awal atau pendahuluan. Ya. Yang isi itu ya otomatis kita sebagai guru, apalagi kita sebagai orang muslim pasti Ya. mengucap salam. Ya. Kemudian mengajak doa bersama dengan anak-anak. Kemudian kita cek kondisi anak-anak apakah tentang kehadirannya Pak. Iya, ya. Kemudian pada langkah kedua, yaitu langkah inti, disitulah ada materi ajarnya. Di situ pokoknya Pak. Nah, di saat di materi ajar itu, saya otomatis buat penjelasan dulu pada anak-anak. Nah, setelah penjelasan saya jelaskan, saya bagi kelompok Pak. Iya, Bagi ya. kelompok kepada anak-anak dalam mengerjakan tugas. Di saat bagi kelompok itu, saya juga buat pemetaan anak-anak Pak. Buat pemetaan anak-anak, karena anak kita ini kita sama-sama tahu Pak ya, nggak semua anak itu sama. Ada yang kemampuannya tinggi, ada yang sedang, dan ada juga yang kurang. Bukan rendah Pak ya, kurang. Iya, ya. Nah, di saat pembagian kelompok itu juga saya selipkan. Kita ambil ada 3 kelompok ya, kita ambil 3 orang.
kita masukkan kelompok masing-masing supaya apa? Di saat anak-anak yang kurang di dalam kelompoknya, jadi dia bisa menjadi tutor kepada kelompok kecil itu. Saya masukkan anak-anak yang lebih kemampuannya lebih. Satu kelompok satu orang, satu kelompok satu orang. Jadi di saat kalau berisi orang itu, jadi lebih mudah. Kadang-kadang kan di saat presentasi yang kelompok yang kurang ini itu untuk majunya langkah inti Bu ya. Kalau satu lagi tadi Bu ada bilang penutup. Kalau untuk penutup saya buat kesimpulan Pak ataupun refleksi. Saya ingin tahu bagaimana umpan balik tentang pengajaran kami hari ini. Ya, wah Ibu kalau seperti itu caranya ya berarti sudah lengkap Bu ya. Jadi kalau langkah-langkahnya tadi sudah ada, langkah awal pendahuluan Bu ya, diawali dengan doa, kemudian persepsi juga di situ Bu ya, kemudian kegiatan inti, kemudian satu lagi penutup, yaitu adalah langkah-langkah untuk Ibu besok masuk lokal Bu ya. Nah, kira-kira untuk besok ini materi apa Ibu? Materi yang saya ingin ajar besok yaitu bilangan prima, faktor prima, serta faktorisasi prima. Iya, bilangan prima Bu ya. Ya, bilangan prima dan faktorisasi ya. Faktorisasi prima. Ya, faktorisasi. Baik Ibu, tadi saya tertarik dengan materi pembelajaran Ibu ya. Di mana tentang bilangan prima dan faktorisasi prima Bu ya. Nah, dari pembelajaran tersebut kira-kira apa yang Ibu ingin capai dalam pembelajaran ini? Ya, dalam pembelajaran ini saya ingin sekali siswa saya mengerti atau memahami tentang bilangan prima dan faktorisasi prima, serta mereka bisa membedakan yang mana bilangan prima, terus yang mana yang dikatakan faktorisasi prima. Iya, ya berarti di situ tentang yang ingin Ibu perdalamkan pedagogi kepada si anak tentang bilangan prima ya Bu ya. Nah, tadi Ibu ada bilang yang bahwa di saat pembelajaran maka tak terlepas daripada langkah-langkah pembelajaran. Bagaimana Ibu terapkan dalam pembelajaran di dalam lokal? Langkah-langkahnya otomatis kadang anak ya, misalnya kita mengajar matematika, seolah-olah bagi mereka itu merupakan bumerang. Rasa takut itu takut Bu ya. Takut ya, karena itu pelajaran matematika. Kayak pelajaran bahasa Inggris Bu ya. Saya teringat pelajaran bahasa Inggris, anak kadang kalau kena pelajaran bahasa Inggris dia keluar Bu ya. Iya betul. Jadi Bu. langkah saya ya saya cari jalan agar saya bisa buat pembelajaran yang semenarik mungkin. Dengan wajah yang senyum, takkan kita emosi dengan anak-anak. Jadi mereka bisa tertarik, oh matematika ini enggak juga sulit, matematika ini enggak juga susah, begitu Pak. Iya, jadi berarti otomatis pengelompokan Bu ya. Nah, jadi pengelompokan anak, mencari mengasesmen anak dengan cara kita supaya anak itu tertarik dengan pelajaran matematika Bu ya. Maka ada lain langkahnya kira-kira supaya anak itu tertarik tentang pelajaran matematika? Saya juga beri motivasi pada mereka. Mencari model pembelajaran ya. Model pembelajaran kepada teman-teman sejawat atau kepada tempat-tempat lain lah. Pokoknya supaya mereka tertarik. Betul. Karena gini Bu, itu kalau Ibu sudah mengelompokkan anak, itu sudah pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, di mana kita mengaksesmen anak untuk melihat, membuat pemetaan anak yang tingkat tinggi, sedang, dan menurun, sehingga di saat kita proses belajar mengajar menyesuaikan kebutuhan si anak Bu ya. Nah, itu tak terlepas memang yang namanya kodrat alam ya. Tentu kalau misalkan dia ya tingkat tinggi berarti ya kita pembelajarannya apalagi zaman sekarang adalah zaman digital ya kan. Jadi menampilkan pembelajaran lewat video. Ya, bagus Ibu kalau memang seperti itu yang Ibu buat besok, di mana penyesuaian kebutuhan sesuai dengan kebutuhan si murid ya. Nah, di saat pembelajaran tentu kita ada kadangkala permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu tak terlepas dimanapun ya. Baik itu pekerjaan lain juga kita ada masalah,
Jadi dengan kita kawan sejawat juga ada masalah, ya kan? Namun kita sebagai guru tentu dalam proses belajar mengajar itu ada nggak Ibu masalah yang Ibu hadapi? Kira-kira apa Bu? Ada nggak? Kalau masalah itu otomatis kita sebagai manusia selalu ada. Apalagi kita sebagai guru yang kita hadapi adalah murid. Murid itu makhluk hidup ya. Ya, Jadi ya, di betul. saat kita membagi kelompok, masalahnya anak-anak dari kelas-kelas yang kemampuannya agak berkurang, di saat kita suruh tampil agak malu-malu. Ya, Nah, ya, itu ya. merupakan masalah juga. Kenapa? Karena dia merasa nggak pede istilahnya pede. dalam bahasa kita, nggak Betul. berani. Padahal dia kalau di belakang kita sama-sama temannya, itu hal yang wajar-wajar saja. Mau nyanyi depan kelas juga berani, mau muncul-muncul bagaimana juga berani. Tapi kalau dengan kita sebagai gurunya, otomatis mereka agak merasa canggung. Iya, 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 betul. Memang kadang anak itu ada bibit-bibit yang tertanam di dalamnya. Cuma dia agak takut atau Iya, ragu iya. atau malu di saat kita ada penampilan. Jangan kan anak murid. Kita sendiri saja seperti ini waktu sebelum kita perencanaan observasi kadang kala kan ada canggung juga. Iya. Padahal di saat kita ngomongnya seperti ngobrol-ngobrol seperti ini, pada biasa aja. Anak ya saya rasa sama juga seperti itu. Jadi dia kalau sendiri lagi jalan, kalau kita sambilan pulang, dia lebih besar suaranya dalam bisa bernyanyi atau sebagai lain hal dia yang menonjol dalam suaranya. Tapi begitu kita sudah tampilkan ke depan kelas, sekarang anak itulah dia malu-malu. Itu permasalahan Ibu ya. Nah, dari permasalahan tersebut strategi apa yang akan Ibu buat sehingga menjadi suatu jalan tersendiri kepada Ibu? Jalan keluar ya. Jalan keluar. Nah, jadi karena kita tahu bahwa siswa kita agak canggung dan malu-malu, saya buat kepada mereka, jangan saya seperti guru, jadikan diri saya sebagai teman mereka. Iya. Jadi kalau dengan teman mereka mungkin agak sedikit leluasa. Kalaupun dia mau buat tugas, oh ini kan kawanku. Oh, iya. Nah, ya. Jadi kan agak leluasa dia. Jadi kita buat pembelajaran yang semenarik mungkin, kemudian kita dekati anak juga dengan penuh kegembiraan, Iya. dengan penuh senyuman, jangan kita bawa emosi. Jadi Iya. kalau kita bawa emosi, anak-anak tambah takut Pak. Itu strategi yang saya buat. Ya bagus Bu, karena memang ya itulah memang kita harus pandai-pandai kita untuk mencari jalan keluar. Kita berbagai macam strategi ya supaya anak ini tidak canggung. Dan itu seperti yang kita bilang tadi, kita cari model pembelajaran yang dimana kita tadi sudah membuat pemetaan kepada tingkatan anak ya kan. Maka di situ misal gini, anak dia kadang suka dengan video, otomatis kita pembelajaran kasih video karena memang itu kebutuhan dia. Kalaupun nanti dia kebutuhan lewat membaca, itu biasanya kalau siswa yang kebutuhan membaca itu biasanya rata-rata IQ-nya tinggi dia, karena sekali baca dia langsung tertangkap dalam memorinya tujuan arah kemana cerita tersebut. Nah, kadang juga ada anak yang memang dia lihat video nggak suka membaca, apalagi tetapi dia suka dengan alat peraga, dia bisa melihat langsung, bisa berbuat langsung, maka dia tertanam dalam jiwanya, oh begini kalau misalkan faktorisasi berarti bisa kita buat melalui perbandingan batu-batu di luar di lingkungan sekolah ya kan. Jadi itu ya memang harus begitu Bu, supaya anak tidak takut tentang pembelajaran matematika, apalagi faktorisasi ini Bu ya. Baik, apa yang Ibu kejar pedagogik apa yang Ibu kejar dalam pembelajaran ini? Dalam kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik itu saya ingin mengetahui bagaimana sikap-sikap anak saya, sejauh mana kemampuannya. Makanya saya buat pemetaan Pak. Kita kan bisa menilai, oh anak ini begini, anak ini begini. Itulah kita sebagai guru kompetensi pedagogik. Iya Bu, baik Bu, terima kasih Bu. Nah, jadi tadi kan udah ada permasalahan. Ya. Nah, dari permasalahan tersebut kan ada masalah, berarti Ibu ada ada langkah-langkahnya sendiri. Nah, sekarang sebagai tanggung jawab Ibu, kira-kira apa nih? Tanggung jawab saya.
tanggung jawab saya sudah pasti ingin belajar lebih giat lagi agar mereka tertarik dengan pembelajaran yang saya ajar. Nah, kekurangan saya juga masalah LKPD. Kadang-kadang di LKPD itu saya masih kurang waktunya karena apa? Di saat kita bagi kelompok anak-anak kok kita suruh maksudnya agak canggung-canggung, di situ juga waktunya akan termakan. Jadi di saat penilaian di LKPD-nya agak terlambat, Pak. Ya, berarti Ibu akan segera memperbaiki tentang masalah ini segera Bu ya. Tidak menghemat waktu sedemikian rupa. Siapa yang Ibu libatkan dalam hal ini? Kalau yang kita libatkan banyak loh Pak. Kawan-kawan kita, ya. Kemudian pelatihan. Ya. Baik Bu, ya itulah mungkin saya rasa cukup Bu ya untuk sebagai pengenalan untuk besok kita masuk lokal. Gimana kira-kira udah siap semua? NPP udah siap Bu ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi itulah Bu, saya rasa sudah cukup. Sampai jumpa besok kita jam pertama Bu ya. Masuk lokal, di situ akan memantau Ibu pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah Ibu buat ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ini? Alhamdulillah baik ya. Seperti biasanya sebelum Ibu mulai pelajaran kita sama-sama
Bilangan 5 itu memiliki dua faktor, satu dan bilangan itu sendiri. Ya, berarti anak-anak ibu insya Allah sudah pada paham ya. Kemudian jangan lupa belajar di rumah ya. Nah, lanjutkan belajar lagi di rumah. Nah, sebelum kita pulang, sebelum kita tutup, alangkah lebih baik kita berselawat terlebih dahulu ya, seperti biasanya. Ya, coba salah satu muzamil silakan diuji selawatnya ke depan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbi. Mustafa Salim maqasidana wa firlana ma bayya wasi'al qarani. Sampaikanlah kita kami dengan berkat Nabi pilihan. Ampunilah dosa kami dengan murah-murah ya Tuhan. Anak-anak tidak siap kita berselawat. Sekarang anak-anak boleh pulang dan hati-hati di jalan ya. Hati di jalan jangan lupa belajar kembali materi yang ibu lagi barusan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Bu. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan supervisi akademik Bu ya. Kemarin sudah kita lakukan pra observasi, kemudian kita sudah masuk lokal melaksanakan observasi, kemudian sekarang adalah pasca observasi Bu ya. Baik. Kemarin Ibu gimana perasaan Ibu? Gugup apa enggak? Masih gugup ya? Biasa aja Bu ya, santai aja Bu ya. Jadi sebagaimana biasanya memang dalam setelah kita supervisi akademik, pada akhirnya kita melaksanakan pasca observasi, di mana tujuannya adalah untuk merefleksikan diri ya, kelebihan atau kekurangan yang akan kita sama-sama untuk memecahkan dalam proses pembelajaran KBM di dalam lokal Ibu ya. Biar santai saja Bu ya. Baik. Gimana? Sudah sesuai Ibu mengajar sesuai dengan RPP? Kalau mengajar sesuai dengan RPP, insya Allah sudah sesuai. Cuman kita juga punya kendala di saat kita dalam pembelajaran di kegiatan inti, di saat kita pembagian kelompok, anak-anak kadang masih berlari-lari. Kemudian di situ waktu kita sudah terhambat. Kemudian di saat kita suruh presentasi, Ya. Anak-anak padahal kemarin tuh saya sudah memilah-milah buat pemetaan anak yang kurang, sedang, dan yang kemampuannya tinggi. Saya ambil dari kemampuan tinggi, saya masukkan ke kelompok-kelompok yang 3 kelompok tersebut. Nah, berarti tetapi kendalanya masih ada juga anak-anak yang kurang kerjasama, bukan kurang kerjasama, istilahnya masih kurang aktif, Pak. ya. Nah, kemudian di saat kita suruh tampilkan ke depan masih agak malu-malu itu, Pak. Itu kendala saya. Kemudian ada segi baiknya juga, insya Allah anak-anak dengan kita putar video dia sudah mulai fokus dengan materi yang kita ajar. Iya, berarti Ibu di sini kalau dari segi RPP sudah mencakup semua Bu ya. Memang kemarin Mbak saya lihat ya sesuai Bu, sesuai dengan RPP yang telah Ibu buat, sesuai dengan langkah, persepsi, kegiatan awal Bu ya, dan kegiatan inti dan penutup.
Nah, jadi ya begitulah, memang kita mengajar sesuai dengan RPP. Baik Ibu, tadi sudah Ibu mengatakan yang bahwa pembelajarannya ada sedikit kendala Bu ya, Iya. di mana anak-anak kadang di saat menyuruh ke depan agak malu-malu, apalagi di saat melakukan pengelompokan anak juga di situ, di saat kita suruh anak masih Kerjasamanya juga masih kurang. iya. Nah, dari kendala tersebut, adakah yang Ibu lakukan untuk mengatasi kendala tersebut? Untuk mengatasi siswa yang masih malu-malu, yang pertama sekali saya berikan motivasi buat anak. Pasti. Kemudian saya cari pembelajaran yang semenarik mungkin sehingga mereka tidak pernah bosan dengan pembelajaran yang saya ajar. Nah, di saat mereka malu-malu, saya juga coba dengan mendekatkan diri dengan mereka sebagai temannya. Karena anak-anak kadang canggung dengan gurunya, kalau jadi sahabatnya mereka tidak merasa malu-malu lagi. Saya rasa demikian, Pak. Berarti menjadikan tutor sebaya Ya, ya? bukan tutor sebaya, saya ini sebagai kawan dia. Kawannya, ya. Kemudian di dalam kelompok pembelajaran kelompok ada juga sebagai tutor sebaya, karena saya kan ada memilahkan 3 orang anak yang dari kemampuan tinggi, saya masukkan per satu kelompok, satu orang, supaya apa? Di saat mereka presentasi ke depan, kadang mereka yang kemampuannya kurang bisa muncul dengan yang saya masukkan tadi yang 1 orang. Ya, berarti di mana setiap yang kendala tersebut Ibu melakukan pendekatan Iya, ya. pendekatan. Pendekatan menjadikan dia sebagai kawan menjadikan teman. Iya. Kemudian juga dari segi belajar kelompok di situ juga Ibu menjadikan salah satu anak yang pintar di antara mereka. Iya. Bagus itu Bu. Atau ya bisa Bu kita ambil tutor sebaya anak yang menjadi yang pintar, kita jadikan dia itu untuk mendampingan anak-anak yang di bawah rata-rata. Iya. Karena mereka ya seperti Ibu bilang, kalau dengan kita dia mungkin malu, dengan tutor sebaya, kawan sebaya itu tidak akan canggung. Bagus Ibu, itu namanya pembelajaran yang seperti yang kita bilang kemarin yaitu berdiferensiasi, mengelompokkan anak sesuai kebutuhan ya. Bagus Ibu. Jadi itulah cara kita untuk menyesuaikan sesuai kebutuhan si anak. Nah, dari kendala tersebut, tanggung jawab ini ke depan apa yang Ibu lakukan? Tanggung jawab saya memang ini cukup besar buat saya ya. Saya ini tertantang. Kenapa? Tertantang saya karena melihat murid saya, oh kok masih malu-malu, mungkin dikarenakan pembelajaran yang saya berikan kurang menarik. Nah, otomatis saya akan cari solusi. Saya akan cari bagaimana caranya supaya semenarik mungkin bisa mengajar. Jadi ada penyampaian saya harus mereka dalam penyampaian saya mereka masuk. Maksudnya jangan sampai bosan dengan saya ataupun pembelajarannya kurang menarik. Makanya saya ambil solusi semenarik mungkin. Saya cari strateginya, Pak. Mencari strategi pembelajaran yang menarik ya. Karena memang sebenarnya pembelajaran sekarang banyak sekali model-model yang tertarik. Iya. Kita pun jangan harus berbesar hati mencari referensi ya, mencari referensi yang ada di internet. Iya. Melakukan mengikuti pelatihan yang ada di IKM, itu kan di platform mengajar ya. Nah, itu bagus Bu. Jadi harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman ya Bu. Nah, kapan Ibu lakukan ini? Kalau yang seperti itu saya rasa secepat mungkin. Karena kalau kita tunda-tunda lama-lama nanti hilang lagi ya. Makanya secepat mungkin. Iya. Dibantu oleh siapa ya? Kita cari bantuan kadang dengan kawan sejawat, boleh ya, ikut pelatihan ya. Ya, bagus Bu. Saya rasa ya demikian Bu ya, dalam supervisi akademik ya.
Jadi sehingga mencair Bu ya. Ya alhamdulillah. Baik Bu, ini sebagai refleksi Bu ya. Dari ya kemarin kita sudah observasi sampai dengan sekarang kita ngobrol-ngobrol santai yaitu pasca observasi itu tak terlepas dalam sebuah supervisi akademik Bu ya. Nah, kita sudah observasi kemarin Bu. Pada sekarang sudah tahap untuk pasca. Kira-kira perasaan Ibu bagaimana? Kalau perasaan saya tercampur aduk, Pak. Ya. Karena gini, kalau saya bilang senang saya sudah diobservasi. Tetapi kalau dari segi pengajaran saya, masih banyak siswa yang kurang aktif, masih banyak siswa yang masih malu-malu. Itu merupakan tantangan buat saya. Tantangannya saya akan cari lagi solusinya bagaimana agar mereka tertarik dan harus aktif, tidak malu-malu lagi apabila kita suruh ke depan. Ya, karena gini kalau kemarin kita arah tujuannya belum tahu ya. Sekarang kan sudah kita laksanakan pasca sehingga observasi sehingga pasca tentu sudah mengarah ya. Nah, dari pembelajaran sebelumnya mana yang lebih baik? Dari pembelajaran sebelumnya kalau menurut saya otomatis lebih baik yang ini Pak. Ya, ya. Karena apa? Kita sudah mempersiapkan sebelumnya ya. Baik itu NPP, apalagi modul ajar, modul semua udah kita siapkan. Penyesuaian sesuai dengan kebutuhan ya kan? Karena Ibu kemarin tentang apa Ibu? Tentang bilangan prima. Tentu pandai-pandai kita mencari model yang bisa meningkatkan kompetensi anak sesuai dengan kebutuhan dan tidak takut tentang pelajaran matematika ya. Gitu ya. Apa yang Ibu temukan dalam pembelajaran ini? Yang saya dapatkan dalam pembelajaran ini, otomatis saya lihat anak-anak sudah mulai aktif ya? Karena kenapa mereka lebih tertarik dengan pembelajaran kita sekarang, karena berdasarkan video-video yang kita putar, kita pun harus berkolaborasi dengan mereka ya. Kita harus ikuti perkembangan zaman Pak. Sekarang kan abad 21 ya, jadi kita ya. Zaman teknologi, jadi kita harus sesuaikan pembelajaran kita harus sesuaikan dengan abad 21 Pak. Iya ya, karena kan kita jangan nyaman di tempat ya. Pembelajaran istilah nyaman di tempat artinya tidak mau maju ya. Hanya itu aja, padahal banyak sekali ruang untuk mencari di samping kita tentang ya berkolaborasi dengan kawan sejawat ya. Dengan anak didik kita juga ya supaya apa tujuan pembelajaran kita tercapai ya. Tapi di saat saya lihat demikian, begitu kita buat kelompok Pak, kita bisa nampak oh anak ini sudah mulai aktif. Kalau dulunya malu-malu, dengan ada pengelompokan demikian dia mulai aktif sedikit-sedikit. Baik Bu, dari kompetensi yang dikembangkan apa yang ulang? Baik Ibu, jadi setelah pembelajaran yang Ibu temukan meningkatkan motivasi anak dalam proses KBM gitu ya. Nah, tentu kita di sini Bu mencari pengembangan kompetensi diri kita ya. Jadi kompetensi yang dikembangkan kira-kira kompetensi apa Bu? Untuk ketercapaian kompetensi tersebut apa Bu? Saya terapkan kompetensi pedagogik supaya apa? Kita sebagai guru harus paham, harus memahami karakter anak dan juga harus memahami kemampuan si anak. Maka dari situ di saat saya menjelaskan harus ada timbal balik dari siswa. Iya. Berarti kompetensi ada tanya jawab ya. Karena kemarin Ibu dalam penerapannya adalah kompetensi depresiasi konten ya. Proses ya. Jadi sekarang akan mengembangkan itu berdiferensiasi keseluruhan Bu ya. Itu ada konten, ada produk, ada proses ya. Baik, untuk selanjutnya kompetensi yang akan dilanjutkan apa ini? Kompetensi konten atau produk atau proses ini? Atau kesemuanya? Kesemuanya Bu ya. Baik, karena kemarin satu Bu ya. Kira-kira Bu nih, kapan yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan ini? Kapan? Sudah jelas secepat mungkin Pak. Cepatnya Bu ya. Ya, alhamdulillah baik, karena memang kita
tidak boleh lama-lama. Kalau lama-lama semangat kita akan kurang Bu ya. Baik Bu, luar biasa Ibu sudah kita melaksanakan supervisi akademik Bu ya. Mudah-mudahan ke depan kita lebih semangat lagi mencari referensi model-model yang sesuai dengan kebutuhan di kelas 4 Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Saya rasa sudah cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi